Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembahasan kita mengenai hukum perbankan syariah berkaitan dengan kelembagaan dan juga kegiatan usaha, kemudian ada produk dari perbankan syariah. Kemudian yang terpenting adalah pola atau akad yang mendasari suatu produk perbankan syariah. Oke. Kita mulai. Yang pertama, ini untuk mengenai perbankan syariah, kita untuk dasar hukum di slide kedua ini bisa buka di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Kemudian ada buku hukum perbankan syariah, ada banyak buku mengenai hukum perbankan syariah sebenarnya. Salah satunya dari Abdul Ghafur Anshori dan ada juga dari referensi yang lain. Oke, lanjut. Mengenai kelembagaan. Kelembagaan perbankan syariah itu terdiri dari 4 bentuk. Yang pertama, bank umum syariah, yang mana ini murni syariah. Kemudian yang kedua, bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS, biasanya disingkat seperti itu. Kemudian Islamic Windows, yang dikenal dengan unit usaha syariah. Di sini memungkinkan suatu bank itu mengaplikasikan dual banking system. Kemudian ada office channeling. Ini outlet khusus di bank konvensional yang memberikan layanan syariah. Kita lihat satu persatu dari bank umum syariah. Ini adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, definisi dari bank syariah itu sendiri apa? Adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Jadi bank syariah adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Gitu ya. Jadi bank yang berdasarkan prinsip syariah terdiri dari bank umum syariah dan bank rakyat syariah. Nah, kalau bank umum syariah itu bank yang kegiatan berdasarkan prinsip syariah juga memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Itu. Kemudian perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, dan kepemilikan. Itu kepemilikan ya Mas ya. Bank dapat dibaca lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kemudian bank pembiayaan rakyat syariah, perbedaan yang mendasar adalah BPRS atau ya BPRS ini dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi sama dengan yang perbankan konvensional di materi sebelumnya. Perbedaan dari bank umum dan juga bank perkreditan rakyat pada dasarnya pada jasa dalam lalu lintas pembayaran. Oleh karenanya BPRS tidak menerbitkan rekening giro, tidak melakukan clearing, inkaso, LC, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian selanjutnya ada unit usaha syariah, UUS. Ini adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah. Jadi ini memungkinkan suatu bank konvensional untuk mempunyai kegiatan usaha dalam bentuk syariah, kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tanpa membentuk suatu badan hukum yang baru secara tersendiri. Jadi bentuknya unit usaha syariah, makanya namanya dual banking system.
Dan ini dasar hukumnya bisa dilihat dasarnya awalnya di Undang-Undang Perbankan tahun 98 yang kemudian telah diperbarui, bukan diperbarui, yang kemudian diatur secara khusus di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Selanjutnya ada office channeling. Ini merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut layanan syariah dalam kantor bank konvensional. Latar belakang adanya lembaga ini untuk mempermudah bank dalam memberikan layanan syariah kepada masyarakat, tanpa harus membuat infrastruktur baru di kantor cabang atau cabang pembantu. Jadi ini pada dasarnya merupakan layanan syariah di bank konvensional, tapi dia beda dengan unit usaha syariah. Oke. Lanjut. Oke, selanjutnya kegiatan usaha perbankan syariah. Ini teman-teman bisa buka di pasal 18 sampai pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Itu ada banyak banget ya sebenarnya. Kalau teman-teman buka di pasal 18 sampai 22 itu ada banyak banget. Nah, dari pasal 18 sampai pasal 22 itu kemudian diklasifikasikan menjadi ada 4 bentuk kegiatan. Yang pertama kegiatan pendanaan, kemudian kegiatan pembiayaan, kemudian kegiatan jasa perbankan, dan selanjutnya kegiatan sosial. Kegiatan pendanaan, jadi di sini yang nantinya akan kita bahas adalah mengenai pola akadnya. Kenapa? Karena tadi kita merujuk pada definisi dari bank syariah. Adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Nah, itulah yang membedakan antara bank umum dengan bank konvensional. Pada bank konvensional, kita sudah bahas di minggu lalu, di materi yang sebelumnya, tidak membahas mengenai akadnya. Yang dibahas adalah mengenai bentuknya. Sedangkan di dalam prinsip bank dengan prinsip syariah, itu yang membedakan adalah akadnya. Jadi setiap produk, setiap bentuk kegiatan usaha, itu harus jelas akadnya dan harus jelas dasar hukum dari akad yang digunakan. Makanya di sini akan kita bahas mengenai akadnya. Jadi dalam kegiatan pendanaan, pada pola titipan, bentuk titipan, ada akad wadiah yad domamah. Bentuknya itu giro atau tabungan. Kalau untuk bentuknya, teman-teman masih ingat yang di pertemuan sebelumnya, di materi yang sebelumnya ya. Kemudian pola pinjaman ada dengan akad qard. Sama bentuknya giro atau tabungan. Kemudian pola bagi hasil ada akadnya mudharobah mutlaqah. Kemudian ada mudharobah muqayyadah. Bentuknya bisa tabungan, deposito, investasi, obligasi. Kemudian ada pola sewa. Bentuknya ijaroh. Akadnya ijaroh, bentuknya obligasi. Kemudian pembiayaan. Ada pembiayaan ini berarti penyaluran kepada nasabah dari bank. Kalau pendanaan itu berarti untuk penghimpunan dana sebagai modal bank. Kemudian pembiayaan ini ada pola bagi hasil, ada mudharobah, ada musyarakah akadnya. Bentuknya ada financing atau pembiayaan investasi, investment financing. Kemudian ada pola jual beli, bisa murabahah, bisa salam, istisna akadnya. Kemudian pola sewa, ada ijaroh wa iktina atau al-muntahiyah bitamlik, atau biasanya disingkat IMBT. Ini ada 2 bentuk akadnya, sama produknya, bentuknya trade financing. Kemudian pola pinjaman ada juga dana talangan, bentuk produknya, akadnya qard.
Untuk jasa perbankan itu akadnya ada beberapa, ada wakalah, kafalah, hawalah, rohn, syarf, ujro. Ini untuk produknya itu produk jasa-jasa keuangan kayak termasuk misalnya money changer, kemudian ada sebagai bank garansi, kemudian ajak piutang dan sebagainya. Kemudian untuk pola titipan ada akadnya wadiah yat amanah. Di pola bagi hasil itu ada mudharabah muqayyadah, bentuknya bisa channeling atau kemudian ada jasa keagenan. Yang selanjutnya adalah kegiatan sosial, itu ada pola pinjaman namanya qard hasan, itu adalah pinjaman kebajikan yang nanti akan kita lihat satu persatu, khususnya mengenai akadnya. Di slide selanjutnya, ini jadi kan tadi yang kita bahas adalah pola pinjaman ya. Ada pola titipan, bagi hasil jual beli dan sebagainya. Nah, dari pola-pola itu kita klasifikasikan akad-akad syariah. Jadi akad syariah atau perjanjian berdasarkan prinsip syariah itu dibagi menjadi dua. Ada akad tijaroh yang dia tujuannya adalah mencari untung, dan tabarruk yang tujuannya untuk tidak mencari untung. Keduanya itu bentuknya bisa pendanaan, baik itu tijaroh maupun tabarruk. Dan khusus untuk tijaroh itu bentuknya ada pembiayaan jasa perbankan. Nah, kita mulai dari yang tabarruk dulu. Tabarruk ini tidak mencari untung. Nah, itu ada beberapa pola. Ada pola titipan, wadiah, pola pinjaman, pola lainnya. Ada lain-lain, ada hibah, wakaf, sodakoh, hadiah. Itu untuk tabarruk. Nah, untuk yang tijaroh itu ada, kan dia tujuannya mencari untung. Nah, ada yang keuntungannya ini dengan kepastian, ada yang dengan ketidakpastian. Kita mulai dari yang ketidakpastian ini. Ada pola bagi hasil. Ada mudharabah, musyarakah, dan ada pola yang lain-lain. Muzara'ah, musyarakah, mukhabarah, musyakoh, maaf. Nah, ketidakpastian ini maksudnya keuntungan yang didapatkan memang tidak bisa dipastikan akan selalu sama gitu maksudnya. Kemudian yang kedua ada dengan kepastian, yakni non bagi hasil dari jasa perbankan. Pola jual beli, pola sewa, pola lainnya. Ada murabah, pola jual beli ada murabahah, salam, istisna. Kemudian sewa ada ijaroh wa iktina atau OMBT, ada ujro, dan pola lainnya. Nah, seperti itu mengenai jenis akad. Nah, kita akan mulai membahas dari akad pola titipan, yakni al-wadiah. Al-wadiah adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik itu individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada si penitip, kapan saja si penitip menghendaki. Nah, al-wadiah ini ada dua macam. Ada wadiah yat amanah, ada wadiah yat domamah. Wadiah yat amanah adalah titipan dari pihak nasabah, di mana bank selaku penerima titipan tidak boleh menggunakan sesuatu yang dititipkan dari nasabah tersebut. Biasanya digunakan dalam produk safe deposit box. Nah, kemudian wadiah yat domamah, ini titipan dari pihak nasabah, di mana bank selaku penerima titipan diperkenankan menggunakan dan memanfaatkannya. Dan digunakan kalau ini dalam kaitan dengan pendanaan, ini digunakan dalam produk giro wadiah, tabungan wadiah, dan sebagainya. Nah, tapi ini al-wadiah yang ini yang saya cantumkan di sini ini berkaitan dengan kegiatan pendanaan atau penghimpunan. Jadi dari nasabah ke bank. Namun demikian,
sangat memungkinkan al-wadiah ini juga digunakan dalam kegiatan penyaluran. Tapi di sini dalam hal pendanaan. Skema al-wadiah amanah. Ini nasabah, dia menitipkan kepada bank atau mustauda. Nah, di sini ada nasabah dan bank itu membuat akad wadiah amanah. Kemudian nasabah menitipkan barangnya kepada bank. Kemudian bank membebankan biaya penitipan kepada nasabah. Nah, di sini kemudian nasabah jadi mempunyai kewajiban untuk membayar biaya penitipan kepada bank. Nah, di sini aplikasinya bisa itu Dana ZIS atau Safe Deposit Box. Kemudian yang selanjutnya adalah ada akad al-wadiah domamah. Di sini nasabah itu membuat kontrak akad wadiah domamah dengan bank selaku mustauda. Kemudian penitip itu menitipkan dananya kepada bank. Nah, di sini bank itu kemudian melakukan pemanfaatan dana dari yang dititipkan oleh nasabah. Misalnya ke dunia usaha yang produktif. Kemudian dunia usaha itu menggunakan titipan dana dari bank tadi hingga mendapatkan keuntungan, kemudian keuntungan itu dibagi hasil atau bisa itu bentuknya profit atau margin, kemudian dibagi kepada pihak bank. Nah, bank ini kemudian akan memberikan bonus kepada nasabah atas titipan dana yang telah diberikan tadi. Nah, produknya biasanya giro atau tabungan. Oke, selanjutnya akad pola pinjaman atau CORD. Apa itu CORD? CORD pada dasarnya adalah kegiatan pinjam-meminjam dana tanpa imbalan, dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman, bisa itu sekaligus, bisa itu cicilan dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini dasarnya bisa dibuka di Fatwa DSN MUI nomor 19 tahun 2001 tentang Al-Qard. Pada dasarnya, Qard adalah akad yang dipakai sebagai produk pembiayaan dalam perbankan syariah, tetapi sifatnya lebih pada misi sosial. Terutama pada ada namanya akad Qard Hasan atau pinjaman kebajikan. Ini merupakan produk perbankan yang khusus ditujukan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Misalnya usaha mikro atau kecil atau sektor sosial atau aktivitas sosial tanpa harus mengembalikannya. Itu akad pinjaman kebajikan. Nah, di sini pihak bank dilarang mengambil keuntungan sekecil apapun karena termasuk riba jika bank melakukan kegiatan untuk mengambil keuntungan dari akad CORD. Tapi nasabah berdasarkan kebijakan sendiri, tanpa diperjanjikan di awal, diperkenankan mengembalikan melebihi dari hutang pokoknya. Di sini bank hanya diperkenankan meminta biaya administrasi yang rasional, apabila itu memang menimbulkan suatu biaya administrasi. Nah, skemanya kita lihat. Di sini bank dan ada pihak nasabah, muqtarid, dan ada pihak bank, mukrid, dan nasabah, itu membuat akad Qard Hasan. Misalnya ini Qard Hasan, pinjaman kebajikan. Di sini bank memberikan modal 100% dan nasabah modal 100% itu atas dasar Qard ya. Kemudian nasabah itu mempunyai keterampilan atau skill tertentu, kemudian membuka kegiatan usaha. Nah, dari kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh si nasabah,
Ini kemudian menghasilkan keuntungan. Nah, dari keuntungan ini lama-kelamaan akan balik modal. Nah, modal ini apabila memang diperjanjikan di awal akan dikembalikan, maka 100% dikembalikan kepada pihak bank. Nah, dari keuntungan kegiatan usaha, ketika itu sudah balik modal, maka akan mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan ini yang di luar dari modal ya, itu menjadi hak dari si nasabah atau peminjam. Itu untuk akad ORD. Selanjutnya, akad pola bagi hasil. Ada dua bentuk, ada musyarakah, ada mudharabah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Ini dasarnya teman-teman bisa buka di Fatwa MUI nomor 114 tahun 2017 tentang akad syariah, akad syirkah. Kemudian Fatwa nomor 8 tahun 2000 tentang pembiayaan musyarakah. Akad syirkah di dalam fatwa yang tahun 2017 ini adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana sebagai modal usaha atau ra'as al-mal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional. Sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional juga. Syirkah ini merupakan bentuk syirkah amwal dan dikenal dengan syirkah inan. Nah, yang akan kita bahas adalah syirkah secara umum. Aplikasinya bisa pada pembiayaan proyek atau modal ventura, seperti itu. Nah, skema akad musyarakah itu di sini ada pihak bank sebagai mitra usaha atau syarik, disebut syarik, dan ada pihak nasabah juga sebagai mitra usaha. Mereka membuat akad musyarakah, kemudian bank itu memberikan modal dan juga skill, misalnya berkaitan dengan administrasi, dan pihak nasabah juga mengeluarkan sejumlah modal, kemudian mereka melakukan kegiatan usaha. Dari kegiatan usaha ini menghasilkan keuntungan, yang kemudian hingga dilaksanakan secara terus-menerus hingga akhirnya mendapatkan modalnya kembali atau balik modal. Nah, dari sini keuntungan yang didapatkan dari kegiatan usaha itu dibagi dua. Jadi ada nisbah. Nisbah itu bagian ya. Bagian keuntungan sejumlah X yang sudah disepakati di akad musyarakah, ini kemudian menjadi hak dari bank. Kemudian bagian keuntungan Y atau sejumlah Y itu juga sudah disepakati, itu menjadi keuntungan hak dari nasabah. Begitu pula dengan modalnya. Modalnya sejumlah X yang dikeluarkan oleh bank, maka harus dikembalikan ke bank, dan sejumlah Y itu adalah menjadi hak dari nasabah. Ini untuk akad musyarakah. Untuk mudharabah, kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Kerugian ditanggung oleh pemodal selama, ini penting, selama tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola. Ini untuk dasarnya teman-teman bisa buka di Fatwa DSN MUI tahun 2017 tentang akad mudharabah dan juga tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah. Kenapa di sini saya mencantumkan Fatwa DSN MUI dan selanjutnya dan semuanya ada fatwanya? Karena jadi gini, tadi kan kita bahas pengertian bank. Bank itu adalah bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Nah, pertanyaannya prinsip syariah itu apa?
Nah, prinsip syariah itu kalau teman-teman buka di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pada penjelasan, dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah ketentuan-ketentuan mengenai syariah yang dikeluarkan oleh suatu dewan yang memang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan itu. Dan itu adalah saat ini kewenangan untuk mengeluarkan ketentuan mengenai suatu dasar hukum syariah adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Makanya ini penting. Jadi meskipun kedudukannya bukan sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan secara langsung, sebagaimana dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tapi fatwa DSN MUI ini ditunjuk langsung oleh undang-undang tentang perbankan syariah. Nah, di sini di dalam fatwa tahun 2017 dijelaskan bahwa akad mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal, disebut sohibul mal atau malik, yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka, sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati. Aplikasinya pada perbankan ada dalam hal pendanaan, itu ada giro, tabungan berjangka, ada deposito biasa, deposito spesial, kemudian pembiayaan, itu bisa pembiayaan modal kerja atau bisa ada investasi khusus. Nah, kita lihat skema. Sebelum ke skema ya, ada akad mudharabah itu ada dua bentuk. Ada mudharabah mutlaqah, ada mudharabah muqayyadah. Kita lihat mudharabah mutlaqah. Itu M-nya harusnya cuma satu ya, maaf. Mudharabah mutlaqah. Bentuk kerjasama antara sohibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas. Tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Nah, biasanya mudharabah mutlaqah ini digunakan dalam produk penghimpunan dana. Baik itu giro, tabungan, atau deposito. Kenapa digunakan dalam skema penghimpunan dana? Karena cakupannya luas, tidak dibatasi. Nanti kita lihat skemanya kayak gimana. Kenapa kemudian menjadi produk penghimpunan dana. Kemudian kalau mudharabah muqayyadah itu bentuk kerjasama antara sohibul mal dan mudharib, cakupannya terbatas, baik jenis usaha maupun waktunya. Jenis mudharabah muqayyadah ini biasanya digunakan dalam kegiatan penyaluran dana melalui pembiayaan mudharabah. Nah, kita lihat ke skemanya sekarang. Skema akad mudharabah dalam hal pendanaan. Yang mana ini adalah mudharabah mutlaqah. Di sini pihak nasabah atau di sini posisinya nasabah sebagai sohibul mal dan ada pihak bank sebagai mudharib. Mereka membuat akad mudharabah mutlaqah. Kemudian nasabah menyimpan dananya ke bank. Nah, bank di sini itu melakukan penyaluran dana kepada nasabah mitra. Nasabah mitra ini menggunakan dananya untuk kegiatan produktif. Nah, kemudian dari kegiatan produktif itu mendapatkan keuntungan, dan keuntungan ini diberikan bagi hasil sesuai dengan nisbahnya kepada pihak bank. Kemudian bank akan memberikan bagi hasil juga kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati. Nah, ini untuk akad pendanaan. Kenapa kemudian ini masuk ke akad mudharabah yang tidak dibatasi? Karena di sini nasabah sebagai sohibul mal itu mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dalam hal menjadi suatu modal bagi bank. Dan bank boleh bebas menggunakan dana ini untuk kegiatan usaha apapun, tidak dibatasi. Misalnya di sini bank itu menggunakan dananya untuk kegiatan yang
misalnya buka toko bebas ya. Tapi di sini hubungan antara bank dalam hal penyaluran dana kepada nasabah mitra, kalau ini menggunakan akad mudharabah, nah ini biasanya menggunakan akad mudharabah yang dibatasi. Kayak gitu. Itu untuk skema akad mudharabah dalam hal pendanaan. Kemudian skema akad mudharabah dalam hal penyaluran. Di sini ada pihak bank sebagai sohil bulmal, kemudian ada pihak nasabah sebagai mudharib. Mereka melakukan akad mudharabah. Di sini bank memberikan modal 100% kepada nasabah dan nasabah memberikan skillnya. Mereka nasabah kemudian membuka kegiatan usaha tertentu. Nah, dari kegiatan usaha ini menghasilkan keuntungan. Nah, dari keuntungan itu kemudian akan balik modal. Nah, keuntungan ini modal ini nantinya 100% akan dikembalikan ke bank. Bisa itu sekaligus atau cicilan dengan jangka waktu tertentu. Nah, keuntungan yang didapatkan dari kegiatan usaha ini bagian keuntungan X yang dari nisbah atau bagian yang sudah disepakati di awal ini menjadi hak dari bank. Kemudian sejumlah Y dari keuntungan itu menjadi nasabah. Nah, misalnya di akad mudharabah itu sudah disepakati bahwa persentasenya adalah 60/40 misalnya. Yang 60 nasabah, 40 banknya. Misalnya seperti itu. Selanjutnya adalah akad pola jual beli. Akad pola jual beli ini ada murabahah, ada salam, ada istisna. Al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan. Ini bisa dibuka di fatwa ada dari tahun 2017 dan 2000 ya. Akad bai al-murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli. Dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Ini sebenarnya intinya jual beli biasa gitu. Bank di sini sebagai penjual, nah dia menjual dengan harga tertentu yang sudah ada kenaikan dari atas dasar laba. Aplikasinya ya biasanya pembiayaan untuk pembelian barang. Nah, skema akad murabahah secara sederhana. Di sini ada pihak bank sebagai penjual itu membuat akad murabahah dengan nasabah selaku pembeli atau mustari. Kemudian bank menyerahkan barangnya kepada pembeli. Bisa itu barangnya macam-macam ya. Nah, di sini pembeli membayar kepada bank sejumlah harganya, cost-nya dari harga pembelian. Cost itu harga pembelian dengan jumlah marginnya. Margin dari cost-nya tadi. Itu untuk ini yang paling sederhana. Nah, yang kemudian kita bahas akad murabahah pada perbankan syariah. Di sini ada pihak bank, ada pihak nasabah. Mereka mau melakukan negosiasi dulu, jadi biasanya nasabah ini negosiasi dulu dengan bank mengenai murabahah, kemudian bank memberikan persyaratan dan sebagainya. Nah, di sini bank membeli barang tunai. Ini panahnya kebalik ya, harusnya panahnya dari bank, panahnya menuju ke supplier. Nah, di sini setelah bank memberi barang tunai ke supplier, itu mereka kemudian membuat akad murabahah. Nah, di sini bank kemudian melakukan serah terima barang dengan nasabah, dan setelah dilakukan serah terima dalam arti
serah terima barang, itu kemudian supplier mengirimkan barangnya ke nasabah. Kalau itu, karena biasanya barangnya tetap ada di supplier, tapi secara hukum ini perlu dilakukan suatu serah terima barang antara bank dengan nasabah. Biasanya ada penandatanganan tertentu. Nah, kemudian setelah serah terima, supplier mengirimkan barangnya ke nasabah. Nah, di sini kemudian nasabah mempunyai kewajiban untuk membayarkan sejumlah uang yang terdiri dari cost atau harga beli barangnya ini ditambah dengan margin atau sejumlah keuntungan atas kegiatan penjualan barang oleh si bank selaku penjual, seperti itu. Untuk murabahah. Jadi ini jual beli biasa sebenarnya. Kemudian yang kedua ada salam. Salam merupakan pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di muka. Ini ada fatwanya juga, teman-teman bisa buka. Nah, bai'ah salam adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad. Aplikasi pada perbankan syariah biasanya barang bagi petani atau industri. Skemanya, misalnya di sini ada pihak pembeli, Muslim, itu melakukan pesanan dengan spesifikasi tertentu kepada si penjual atau Muslim alai. Nah, di sini setelah dilakukan pemesanan, kemudian mereka melakukan negosiasi dan akhirnya membuat akad salam. Nah, kemudian pembeli ini membayar di muka sejumlah uang tadi. Nah, setelah ada pembayaran di muka, nah penjual ini kemudian memproses produksinya sesuai pesanan. Ini proses, karena ini misalnya berkaitan dengan barangnya, misalnya barang pertanian gitu. Nah, setelah diproses, barangnya jadi, pengiriman barang ke pembeli. Barang disebut muslam fihi. Ini akad salam yang sederhana. Nah, akad salam yang berlaku di dalam kegiatan usaha perbankan itu biasanya menggunakan salam paralel. Ini melaksanakan dua transaksi bai'ah salam antara bank dengan nasabah dan antara bank dengan supplier atau pihak ketiga yang lain. Syarat yang harus dipenuhi, pelaksanaan transaksi salam yang kedua tidak boleh bergantung pada pelaksanaan salam yang pertama. Nah, ini teman-teman bisa lihat kurang lebih skemanya seperti ini. Yang pertama, bank itu melakukan negosiasi akad salam dengan si penjual atau muslim alai. Kemudian setelah sudah dilakukan negosiasi, bank membayar di muka. Nah, kemudian setelah dilakukan pembayaran di muka, dia melakukan proses produksi. Nah, di sini bank itu menjual tadi menjual hasil produksi sesuai pesanannya dia itu kepada pihak pembeli, pihak nasabah yang lain dengan atau atas dasar akad salam. Nah, di sini kemudian pembeli membayar di muka kepada bank. Nah, setelah pembayaran di muka, si penjual yang pertama, si muslim alai yang pertama, itu sudah menyelesaikan proses pemesanannya, dia akan mengirim ke si bank muslim atau dalam posisinya dia dalam posisi bank sebagai muslim atau pembeli. Nah, di sini karena ini sudah dilakukan salam paralel dengan si pembeli yang ini, maka kemudian si muslim alai mengirimkan barang yang sudah di pesanan dari si penjual ini kepada si pembeli. Nah, di sini ada paralel, ada dilihat ada merah garis merah dan garis biru. Ini salam yang pertama dan ini salam yang kedua. Kurang lebih seperti itu.
Kemudian selanjutnya ada bai al-istisna, kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Bai al-istisna adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara si pemesan dan penjual. Ini dasar hukumnya, dasar fatwanya. Aplikasi pada perbankan, pembiayaan barang bagi petani atau industri. Biasanya kalau istisna ini digunakan dalam hal kegiatan industri biasanya. Kita lihat skema yang sederhana dulu. Di sini hampir sama dengan yang salam. Tadi bedanya adalah ini negosiasi dan akad. Nah, bedanya adalah pembayaran di muka, di tengah atau di akhir. Jadi kalau di dalam akad salam pembayarannya harus di muka. Sedangkan di dalam akad istisna pembayarannya bisa di awal, di tengah atau di akhir sesuai dengan kesepakatan. Sama ada proses produksi, kemudian setelah produksi selesai pihak produsen atau pihak penjual Sani mengirim barang. Misalnya di sini masnu atau barangnya itu misalnya pesanan rumah gitu. Kemudian ini diserahkan kepada si pembeli. Nah, ini yang sederhananya. Nah, dalam perbankan syariah, ini juga memungkinkan digunakan akad istisna paralel sama dengan yang salam, kurang lebihnya sama. Perbedaan mendasarnya adalah pada pembayarannya bisa di muka, dicicil, atau di belakang. Seperti itu. Selanjutnya, akad pola sewa. Ijaroh atau ada dua, ada ijaroh atau ada ijaroh muntahiyah bitamlik. Yang pertama, ijaroh. Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang. Ada dasar hukumnya bisa dilihat. Akad ijarah adalah akad sewa antara mu'jir dengan mustajir atau antara mustajir dengan ajir untuk mempertukarkan manfaat dan ujroh dari barang maupun jasa. Biasa disebut dengan sewa atau memberikan suatu untuk disewakan. Dan selanjutnya, nah ini skemanya akad ijarah. Ada pihak nasabah itu memesan objek sewa kepada bank. Kemudian bank itu membeli objek sewanya ke suatu pabrik atau penjual. Nah, kemudian si penjual ini dia misalnya pesanannya di sini contohnya bis ya, dalam bentuk bis gitu ya. Kemudian ini sebagai objek sewa. Nah, ini karena dibeli oleh bank, maka dalam hal ini objek sewa ini atau objek makjur ini menjadi hak milik dari si bank. Nah, setelah itu antara nasabah dengan bank itu terikat akad ijaroh atau akad sewa. Nah, setelah mereka terikat akad ijaroh, penjual ini melakukan pengiriman objek yang telah dibeli oleh bank ke nasabah. Setelah proses penggunaan sekian lama, dalam suatu jangka waktu tertentu, objek ini merupakan hak sewa dari nasabah, penggunaan objek ini. Nah, kemudian selama masa hak sewa ini, nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar sewa kepada bank. Ini akad ijaroh. Nah, akad yang satunya, ijaroh muntahiyah bitamlik atau MBT itu sedikit berbeda. Yakni, MBT ini pada dasarnya akad ijaroh atas manfaat barang, sama akad ijaroh. Tapi perbedaannya adalah akad IMBT ini disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang kepada penyewa setelah selesai atau diakhirinya akad ijaroh. Nah, di sini ada pemindahan hak guna. Nah, ini dasar hukumnya bisa dilihat di sini. IMBT ini merupakan transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan. Jadi nanti di akhir itu ada di akhir masa sewa, maka ada pilihan untuk
untuk membeli dari objek sewa. Nah, ini untuk skemanya hampir sama dengan yang ijaroh. Perbedaannya adalah, nah, setelah penjual itu hampir sama dengan ijaroh ya awalnya, tapi ketika setelah adanya akad IMBT antara nasabah dengan bank, kemudian penjual mengirimkan objek sewa ini kepada nasabah, pada masa jangka waktu sewa, pertama nasabah mempunyai hak sewa yang kemudian nasabah membayar sewa. Pada akhir masa sewa, maka ada pilihan untuk membeli, maka kemudian nasabah itu membeli objeknya. Nah, di sini kepemilikannya beralih di akhir masa sewa, beralih menjadi hak milik dari si nasabah. Nah, ini yang biasa disebut dengan sewa beli atau leasing. Selanjutnya, akad pola lainnya ada wakalah, kafalah, hawalah, rohan, dan syarf. Sini wakalah merupakan pemberian kuasa atau pelimpahan kekuasaan dari satu pihak ke pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat menerima imbalan tertentu dari pemberi amanah. Ada dasar fatwanya. Nah, ketentuan tentang wakalah ini, pernyataan ijab kabul harus dinyatakan oleh para pihak. Kemudian wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Aplikasinya pada perbankan ada LC, ada transfer, ada clearing, ada RTGS, ada inkaso, ada pembayaran gaji. Skemanya di sini ada nasabah, kemudian bisa ada nasabah atau investor gitu. Mereka disebut muwakil. Nah, mereka membuat akad wakalah dengan bank sebagai wakil. Kemudian di sini nasabah memberikan fee kepada bank sebagai wakil. Nah, akad wakalah ini baik itu nasabah maupun investor itu bisa diaplikasikan dalam misalnya ada agency, administration, inkaso, payment, dan sebagainya. Yang kedua, kafalah. Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Ketentuan umum kafalah ini bisa dibaca. Nah, contoh dalam perbankan ada bank garansi, letter of credit, atau kartu kredit. Kita lihat kafalah itu seperti apa. Di sini ada nasabah. Dia sebagai pihak yang ditanggung atau makful anhu, dia membuat perjanjian akad dengan pihak ketiga. Ini bukan nasabah ya, ini harusnya pihak ketiga. Yang tertanggung itu pihak ketiga disebut makful lahu atau tertanggung. Nah, di sini kemudian pihak nasabah mengajukan penanggungan kepada bank sebagai penanggung atau kafil. Nah, kemudian mereka mengikatkan diri pada akad kafalah. Nah, di sini bank memberikan penanggungan kepada nasabah atau pihak yang ditanggung. Kemudian pihak yang ditanggung itu memberikan jaminan dan kemudian melaksanakan akad. Nah, jaminan di sini maksudnya jaminan penanggungan dari bank ya. Kemudian nasabah melaksanakan akad kepada pihak ketiga yang tertanggung itu. Itu salah, itu harusnya pihak ketiga. Nah, kemudian pihak ketiga itu mempunyai hak tagih kepada bank jika sewaktu-waktu si nasabah atau yang ditanggung itu melakukan prestasi. Dan pihak bank itu punya kewajiban untuk membayar jika makful anhu atau pihak yang ditanggung melakukan prestasi. Nah, itu akad kafalah. Selanjutnya, hawalah. Ini adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain atau dari orang yang berpiutang kepada orang lain. Ada hawalah mutlaqoh, ada hawalah muqayyadah. Perbedaannya, hawalah mutlaqoh transaksi berfungsi untuk pengalihan utang para pihak menimbulkan adanya dana keluar atau cash out dari bank. Kemudian hawalah muqayyadah berfungsi untuk melakukan set off utang piutang di antara tiga pihak berhubungan dengan
muamalat. Nah, ini contohnya anjak piutang atau factoring. Skemanya di situ ada penyuplai, ada piutang, dia mensuplai barang kepada si pembeli. Nah, di sini penyuplai ini mengajukan permohonan invoice kepada si bank. Nah, bank ini pihak yang mengambil alih, kemudian dia membayar kepada si penyuplai sejumlah uang dari dari pembelian barang oleh si pembeli ini. Nah, kemudian bank membayar uang penyuplai, kemudian bank ini jadi punya hak tagihnya kepada si pembeli. Karena bank sudah membayarkan suplai barang yang dilakukan oleh si pembeli. Kemudian si pembeli ini atau nasabah ini jadi punya kewajiban untuk membayar kepada si bank. Nah, ini akad hawalah atau anjak piutang. Kemudian selanjutnya ada rohen. Rohen salah satu ini gadai. Ini yang paling sederhana kayak di pegadaian syariah gitu ya. Menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Contohnya dalam perbankan ya ada macam-macam sebagai produk pelengkap, sebagai akad tambahan terhadap produk lain dan selanjutnya. Sebagai produk tersendiri bisa sebagai alternatif dari pegadaian konvensional yang tidak mendasarkan pada bunga. Nah, kita lihat skemanya. Bank itu melakukan pembiayaan kepada si nasabah, kemudian nasabah menggadaikan barangnya ke bank. Misalnya laptop. Nah, ini kalau gadai itu berarti barangnya ditinggal barangnya dikuasai oleh si murtahin. Yang terakhir ada akad shorf. Ini jual beli suatu valuta dengan valuta lain. Ketentuannya tidak untuk spekulasi, tidak untuk untung-untungan. Kemudian ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan dilakukan secara tunai. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai. Ini aplikasinya ada di Money Changer. Skemanya simple. Di sini bank itu sebagai penjual membuat akad shorf dengan si pembeli. Kemudian bank itu menjual valuta, jadi suatu mata uang tertentu. Nah, di sini pembeli membayar atau ada nilai tukar ya, simple. Yang paling terakhir yang tidak masuk di dalam akad pola lainnya ini ada namanya ujro. Ujro itu adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Contohnya fee-based income atau services, penyewaan safe deposits box, penggunaan ATM, dan sebagainya. Itu pada dasarnya adalah imbalan atau fee. Gitu. Oke, itu mengenai perbankan syariah. Terima kasih.